Welcome to SOB. Ya, Boom. kita kalau live gini tidak kompak ininya karena ada delay pasti kan, karena koneksi internet. Udah pasti tuh. Jadi Lagi nih. di episode kali ini kita bikin apa ya? Kita apa sebutnya ini? Live podcast atau gimana? Ya, Live conference. Bisa juga live podcast, live conference juga, conference video call juga. Kita pengen nanya nih masalah pandemik corona ini atau COVID-19 yang memang sudah meresahkan, tapi kita nggak boleh panik, harus tetap waspada. Betul. Karena ini juga mempengaruhi kita ya sebagai creator ya. Kita mau syuting dan kita mau upload episode selanjutnya kita belum bisa. Jadi makanya itu kita upload yang konten kayak gini dulu. Karena apa? Karena kita juga syuting, kita juga masih waspada. Ya, pokoknya kita harap yang terbaik lah. Tapi sebelumnya nih kita sudah mengundang salah satu sahabat dari MJU Paka. Yes. Wes, kita akan mengundang salah satu dokter muda. Dokter muda ini sekarang dia lagi kerja juga. Umurnya masih 34 tahun tapi udah jadi dokter. Dan saat ini dia bertugas di Klinik Utama Bidakara Medical Center Pancoran, Jakarta Selatan. Jadi ini salah satu orang yang umurnya 34 tahun, seumuran gua. Kok lebih tua lu tapi ya? Mukanya sih tua, mukanya tuan gue kayaknya brengsek ya. Jadi kalau ini dia salah satu orang yang menurut gue harus kita apresiasi full, karena di saat orang lain atau para tenaga medis ada yang ketakutan dalam menghadapi suspek COVID-19 ini, dia salah satu yang sudah ada di garda terdepan dan bantu dari awal sampai sekarang nih kondisinya mengurus salah satu suspek-suspeknya si COVID-19 itu. Sambil nunggu dia live dulu ya. Mau memberikan apresiasi dan juga doa yang dalam buat ketiga dokter yang sudah berjuang. Yang pertama ada Dr. Adi Mirsa Putra dari Bekasi, yang kedua ada Dr. Joko asal Bogor, dan yang ketiga itu ada Dr. Hadio dari Bintaro, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah beliau diterima sisi Allah. Amin. Buat keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan buat kita semuanya kita harus tetap memerangi sama-sama virus corona ini tentunya ya. Yes. Nah, ini musuh dan caranya sebenarnya caranya gampang banget ya, untuk nggak banyak bersosialisasi dulu sama orang gitu ya, karena bisa jadi lu jadi carrier-nya dengan bertemu banyak orang atau berinteraksi dengan banyak orang gitu. Sebenarnya kita kasih contoh. Simpel itu ya. Iya, kita kasih contoh, kita bersosialisasi dengan cara seperti ini. Yes. Dan tidak menutup. Aldinya. Cuman bagi mana ya? Mungkin buat teman-teman yang ini ada beberapa pertanyaan juga, mungkin buat teman-teman yang gimana nih kalau gue yang masih gue kerja di luar, iya tetap semangat, tetap harus berhati-hati, harus jaga kesehatan. Ya. Itu sih yang paling penting ya. Ya, yang paling penting badan kali ya, karena imunitasnya kan kita nggak tahu ya. Sesehat apapun kita juga masih ada potensi jadi carrier, tapi tidak menutup kemungkinan banyak orang di luar sana yang nggak mungkin nih kalau nggak beraktivitas. Mungkin ya pendapatan atau apanya juga tetap harus di-cover kan. Jadi memang yang terbaik buat teman-teman yang di luar sana biar sehat selalu, pastikan makannya kalau mungkin sekarang cuma 2 kali sehari jadi 3 kali sehari. Terus kayak vitamin-vitamin mungkin nggak pernah minum jadi harus minum. Itu kali ya cara yang paling gampang dalam meminimalisir si peluang COVID-19 ini masuk ke tubuh lu. Outfit karantin kalian kayak gimana nih? Outfit. Itu sweater apa sih? Bulat-bulat begitu? Apa? Polkadot ya? Punya Bliss Project dulu, udah nggak ada. Oh, keren. Sayang nggak dilanjutin tuh, keren padahal. Kalau gue nih merek lokal sih, UHA, United Heart nih. Celana biasa kan, selalu kan. Selalu ya. Gue kira dia mau buka celana. Gitu kan, gitu. Sama pakai topi karena rambut gue nggak pernah cukur nih, kayak jenggot gue juga lagi nggak dicukur selama WFH ini. Jadi ya udahlah ya. Kalau Boyim gimana Boyim? Gue Billionaires Project ya, Hari Merdeka. Ini aja sih di rumah ya, kawasan. Kalung biasa ya. Iya dong. Kalung Yu-Gi-Oh ya, kalung Yu-Gi-Oh. Oh serius itu kalung Yu-Gi-Oh? Iya Yu-Gi-Oh nih itu. Kenapa Yu-Gi-Oh begini? Kenapa begini Yu-Gi-Oh? Serah gue dong kan tangan gue. Oh iya benar. Iya enggak. Mana nih dokternya? Enggak benar juga ya, enggak. Udah jauh. Udah. Okay. Nah. Boom. Sebentar belum connect videonya. Oke. Dokter muda kita ini. Aldi.
Halo Aldi. Passwordnya. Oh, bukan ya. Bukan acara ini. Oke Aldi, inilah dia di belakang kita sudah manggil Adik dari Aldi, tali kasih. Ada tepuk tangan ya, ada musik. Dokter Aldi. Halo Dokter Aldi. Bum. Suara kita jelas Di? Jelas. Udah muncul ini. Oke. Kalau dokter beda, suaranya dingin ya, tenang gitu ya. Tapi kita mau ngasih tahu lagi ulang di bawah sebenarnya Aldi ini nama lengkapnya sebenarnya Dokter Aldi Fiananggita. Usianya 34 tahun dan memang saat ini bertugas di Klinik Utama Bidakara Medical Center Pancoran, Jakarta Selatan. Benar ya, Di ya? Ya, betul sekali. Oke. Di, ini perkenalkan kita dari SOB Official, ada Tara Budiman, ada gua Cipaka, sama ada Boim Leno ya. Salam kenal dari kita bertiga. Kan halo sekarang semua. tuh lagi pada banyak isu-isu yang lagi rame banget sekarang, orang sebutnya COVID-19 atau COVID-19 atau even Corona gitu kan. Dimana kemarin juga Anies Baswedan selaku Gubernur DKI juga udah bilang akan ada kayak work from home atau better di rumah aja atau di rumah aja, dari rumah aja, semuanya udah mulai konsepnya di rumah. Nah, sebenarnya sebelum lebih jauh nih, gue yang nanya pertama ya Tar sama Boim ya. Jadi sebenarnya yang paling simpel nih Di, COVID-19 itu apa sih sebenarnya? Kenapa tiba-tiba jadi menyeruak banget gitu? Oke, jadi ini kan awalnya dia memang sesuatu yang baru muncul gitu kan. Orang taunya awalnya dia corona. Sebetulnya apa sih si virus corona ini gitu? Dia sebetulnya corona itu adalah bentuk si virusnya. Bentuknya itu seperti mahkota. Ada moncong gitu. Nah, kemudian itulah disebutnya kenapa corona. Nah, sebetulnya yang disebut virus corona ini nggak cuma COVID-19, tapi dia ada satu keluarga juga sama SARS, sama MERS gitu. Jadi ini masih satu keluarga sebetulnya. Nah, seperti itu simpelnya. Dan dia awalnya adalah virus ini zoonotik. Zoonotik itu dari binatang. Awalnya itu dari binatang. Nah, dari binatang ke binatang gitu. Kemudian suatu saat si virus ini bisa berpindah dari binatang ke manusia. Kejadianlah kemarin. Yang terjadi yang di Wuhan itu ya? Waktu di Wuhan. Setelah ditelusuri di Wuhan itu kan ternyata dari sebuah pasar. Sampai akhirnya pasarnya ditutup, tapi kemudian sudah merebak. Dan orang kan udah pergi traveling kemana, udah orang mobilitasnya tinggi, jadi kebawalah kemana-mana. Ya, betul. Dan ternyata si virus itu, yang awalnya dari hewan ke hewan, kemudian hewan ke manusia, sekarang dari manusia ke manusia. Kira-kira seperti itu. Dari itu prosesnya kenapa bisa dari hewan ke manusia, Dok? Apa virusnya? Mutasi atau? Nah, ada kemungkinan dia memang suatu kondisi yang membuat dia berubah yang tadinya dari hewan ke manusia, dari hewan ke hewan, kemudian dari hewan ke manusia. Sama kayak dulu HIV. HIV kan awalnya dari simpanse. Baru tahu gue beneran. Baru tahu. Ya, gitu. Jadi setelah ditelusuri kan dulu HIV itu ternyata dari simpanse di Afrika gitu. Nah, sekarang muncullah penyakit ini, yang COVID ini ternyata dari hewan juga. Dari awalnya dari hewan ke hewan, kemudian dari hewan ke manusia. Seperti itu. Oke. Mungkin gini, banyak teman-teman yang sudah tahu masalah pencegahan dan ada beberapa di sosial media juga banyak sekali udah dikasih tahu cara pencegahannya. Nah, yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih kalau boleh dikasih tahu? Oke. Setelah melihat semuanya gitu kan, bahwa pencegahan, secara simpelnya adalah untuk pribadi diri sendiri, pola hidup bersih dulu. Gitu. Cuci tangan dengan teratur, menggunakan sabun minimal selama 20 detik. Kenapa? Untuk sebetulnya si dinding virusnya ini dia adalah berupa lapisan lemak. Ibaratnya kayak minyak. Dan minyak itu cuma bisa dissolve atau larut dengan sesuatu yang bersifatnya kayak deterjen atau sabun. Mati itu ya? Ya, makanya penggunaan hand sanitizer pun disarankan untuk kadar etil alkoholnya di atas 60%. Karena di atas 60% itu lebih efektif untuk menguraikan si dinding yang berupa lemak dari si virusnya itu. Oke. Ya. Misalnya Dok, makanya jadi lebih clear ya. Tiba-tiba nggak ada sanitizer nih ya.
Ya. Di rumah beberapa kayak di Jupaka atau di Bohemian, terus mereka menggunakan alkohol minuman juga bisa apa gimana, Dok? Itu kan 70%. Ya, beda. Minimal kan 70%. Ya, minimal 70%. Dan apa sih namanya? Namanya penggunaan alkohol juga kan kalau terlalu sering, kalau hanya alkohol saja kan itu bikin kulit itu kering. Oh iya. Makanya hand sanitizer itu kan ada pelembabnya supaya si kulit kita itu nggak kering. Jadi memang diutamakan kenapa kita bilang cuci tangan karena si virus itu larut lemaknya si dindingnya oleh sabun. Langsung terurai dia. Tapi 20 detik ya. Terurai. 20 detik. 20 tangan tuh. 20 detik. Cuci tangan 20 detik. Yang disarankan seperti itu. Wajib ya? 20 detik itu wajib? Iya. Karena ternyata lebih efektif selama 20 detik. Tuh. Ya, itu pencegahan untuk diri sendiri. Minimal seperti itu. Kan kita cuci tangan kalau misalnya habis dari aktivitas di luar, apalagi kan orang-orang yang masih keluar rumah, terutama orang-orang yang masih keluar rumah ya gitu. Ada yang mungkin belanja logistik gitu kan. Nah, pertama proteksi dirinya, jangan megang-megang barang terlalu banyak. Ketika keluar, ya gitu. Ya, kalau misalnya kita ke pasar, orang satu rumah, satu keluarga ada 5 atau 7 orang, satu orang yang ke supermarket atau ke pasar. Ya, pas milih udah tahu mana yang harus dibeli, mana yang harus dipilih. Jangan ketika kita milih barang, dipegang-pegang, di gimana-gimanain gitu ya. Udah ambil aja itu secukupnya, langsung take aja udah. Minimalkan kontak. Nah, itu kan kalau jadi kalau Tara kalau ketemu orang gini berarti harus agak sombong Tar. Halo guys, apa kabar? Jadi kayak nyentuh gitu loh, Tar. Tapi akhirnya ini terjadi juga sih. Waktu pas kemarin tuh ketemu beberapa kali sama orang ketika kita lagi jalan pagi. Ada beberapa orang kayak, kita foto ya. Ya udah mau difotoin. Gue pegang handphone itu sampai, nggak usah dipegang. Akhirnya gue kayak, oh iya bener. Parno ya. Parno gitu. Jadi memang malah nyuruh untuk akhirnya karena kan gue suka lupa juga Dok gitu Dok. Nah maksudnya di situ pun kadang-kadang ada yang tadinya biasanya kan kalau kita tuh kan kayak kenapa sih ini orang, cuman dengan adanya pandemi ini kita jadi kita nggak boleh saling bersentuhan dengan orang yang mungkin masih belum kenal gitu. Betul, karena kita sekarang kan lebih menjaga jarak, meminimalkan kontak, pada intinya itu. Dengan jarak minimal 1 meter, gitu kan. Dan barang-barang yang kita pakai, yang sering bersentuhan, kan paling dekat memang handphone. Kita megang handphone sehari berapa kali sih, gitu. Itu dia tuh. Banyak. Dalam 10 menit berapa kali handphonenya disakuin, disimpan ke meja, dari saku celana ke saku baju, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu, makanya kenapa kita optimalkan dengan mencuci tangan dan dibersihin si handphonenya juga secara teratur. Gitu. Itu tuh hal-hal yang paling sering dipegang. Jadi lebih clear ya sebenarnya ya kalau ngobrol sama ahlinya langsung ya. Nah, selama ini kan di sosial media terlalu banyak informasi yang media selalu banyak gitu banget simpang siur. Terus kemudian proteksi berikutnya adalah setelah cuci tangan, membersihkan barang-barang pribadi gitu ya. Kemudian yang paling simpel sekarang adalah masker. Sekarang masker itu kan orang berlomba-lomba gitu. Sampai akhirnya petugas medis pun sulit mendapatkan masker gitu kan. Nah, gitu. Betul. Kendalanya adalah pertama memang kita tidak bisa menyalahkan masyarakat gitu. Pasti kan namanya panik ya, kejadian panik di masyarakat itu ada gitu. Tapi patut dicatat bahwa yang diutamakan menggunakan masker adalah orang yang lagi sakit, kemudian orang yang di rumahnya ada orang yang lagi sakit, batuk pilek, atau orang yang lagi merawat orang dengan suspek COVID-19, atau yang di dalamnya lagi ada orang yang lagi self quarantine 14 hari itu. Nah, itu keluarganya sebisa mungkin memang pakai masker karena menghindari kontak dengan orang yang di rumahnya lagi karantina. Nah, saya mau nanya deh, kenapa sih masker ataupun alat APD itu bisa sampai kehabisan, sedangkan kan kalau rumah sakit kan punya jalur khusus untuk membeli semuanya itu kan? Nah, itu memang kita juga sekarang sedang mengupayakan
ya kan. Kemudian juga kita berbicara kepada jalurnya yang bisa ke pemerintah untuk bicara bahwa kita tuh butuh APD. Kita butuh tenaga medis itu butuh APD yang lebih banyak gitu. Karena mungkin ketika dulu gitu, ketika wabah sudah berlalu gitu kan ya, itu kan udah lumayan lama. Yang dari waktu zaman SARS, flu burung itu udah lama kan gitu. Nah ternyata sekarang pandemi yang sekarang itu lebih luas, penularannya lebih gampang dari manusia ke manusia. Jadi bahkan dokter-dokter yang dulu mungkin masih merasa aman, sekarang pun harus pakai APD. Akhirnya demand-nya itu tinggi banget. Oh, okay. Produksinya Jadi juga sekarang mungkin tuh nggak sebanyak. ya, jadi antara demand sama supply sekarang gitu. Karena sampai sekarang dokter-dokter yang memeriksa pun, orang sekarang batuk pilek datang ke klinik pun ya semua parno dong. Iya. Ya kan gitu. Sehingga sampai level yang terbawah pun kita proteksinya itu harus lebih bagus daripada sebelumnya. Sehingga demand-nya tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Ditambah lagi kontribusi media juga sekarang gede banget ya jadi kalau dulu mungkin SARS market itu kan nggak terlalu ke blow up karena orang lihatnya mungkin medianya dulu TV kan atau koran gitu. Sekarang kan dengan orang googling doang juga kayak makin kepancing, ke trigger gitu kan. Oh, harus beli nih gitu. Jadi mungkin orang panik buying dan lain-lain kali dia ditambah lagi ya. Betul. Pertama dari medianya, tapi yang kedua memang dari keadaan si pandemi yang sekarang ini nyebarnya tuh cepat. Nyebarnya tuh cepat banget gitu. Betul. Jadi yang namanya SARS, MERS itu memang secara statistik angka kematian mereka tuh tinggi secara rasio. Nah, dari jumlah yang menderita sama yang meninggal itu secara rasio mereka lebih tinggi angka kematiannya. Tapi secara jumlah yang sekarang itu lebih masif. Ya, lebih global, lebih masif gitu jumlahnya. Sehingga memang masyarakat pun paniknya beda dengan yang sebelumnya. Apalagi kan sekarang terjadi lagi kepanikan, bukan kepanikan sih ya. Maksudnya buat orang-orang yang ngerasa gue kayaknya sehat-sehat aja. Gue kayaknya fit-fit aja. Jadi gue tetap ya bisa keluar rumah gitu. Nah, itu tuh tanpa tersadar kan mereka membawa virus itu ya, Dok. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Ya, betul. Jadi untuk siapapun teman-teman di luar sana yang mungkin sedang nanti melihat tayangan ini gitu, kita sebagai orang yang sehat, merasa sehat, belum tentu bahwa kita itu clear dari COVID-19. Itu dulu yang dicatat. Oke. Ya. Itu. Ya. Sebetulnya tidak hanya dengan COVID-19. Selama ini orang juga nggak sadar kok dia punya TBC. Ya kan? Nah, cuman karena sekarang penyakitnya ini wabah, lagi booming gitu, barulah pada sadar, barulah pada panik gitu. Ada orang-orang, oh gue gini, oh gue keluar harus begini. Tapi bagi sebagian orang yang masih belum merasa gitu, mereka masih tenang-tenang aja. Nah, jadi untuk teman-teman di luar sana, kita makanya harus membatasi diri di luar. Kenapa? Kita bisa saja kena COVID-19. Tapi kita belum tentu bergejala. Tapi kita kemudian bisa membawa ke rumah. Kalau misalnya di rumah kita ada orang-orang yang rentan, kemudian juga ada orang-orang yang lebih beresiko, karena kita nggak tahu daya imun orang kan beda-beda. Yes. Ya, apakah orang tua kita gitu ada penyakit penyerta atau enggak gitu kan? Nah, ketika kena ke mereka-mereka, nah akhirnya daya imun mereka turun gitu. Akhirnya kena, sementara kita tetap nggak apa-apa. Oke. Tapi itu gitu, kita nggak apa-apa. Kalau misalnya di badan kita ada virusnya dan kita nggak menimbulkan gejala gitu, itu akan hilang sendiri virusnya atau emang suatu saat kita bakal jadi muncul simptom juga? Nah, ini kembali ke daya imun kita. Makanya kenapa virus ini, penyakit virus itu disebut self-limiting disease gitu. Jadi dia akan sembuh atau akan berkembang tergantung oleh daya imun kita. Kalau misalnya daya imun kita bagus, tidur teratur, asupan makanan bagus gitu kan, itu kemudian bisa sembuh dengan sendirinya.
dan tidak tertutup kemungkinan badan kita kemudian akan membentuk daya imun, tidak tertutup kemungkinan karena kita udah pernah terpapar virus itu gitu. Tapi bukan pasti ya, bukan kita akan imun ya, maksudnya pas udah betul. Jadi betul, karena respon orang berbeda-beda, kita nggak bisa menyamarkan. Oke. Dan ini berarti kan ke pemerintah bilang kita harus stay di rumah, work from home segala macam. Katanya untuk memutus tali penyebarannya gitu. Itu betul. Karena tadi faktor yang tadi berarti dok yang kayak emang kita sebenarnya bisa aja nggak bawa gitu. Betul. Sekarang gini, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk diam di rumah dulu gitu? Karena kan dia masa inkubasinya dari orang pertama kali kena sampai muncul gejala adalah sekitar 14 hari. Nah, di situ kita tujuannya adalah untuk menjaring selama masa karantina, istilahnya ya masa karantina di rumah kita rame-rame. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, pertama lebih gampang untuk melaporkannya. Kita lebih gampang untuk menjemput bola, ya kan? Yang kedua, meminimalkan orang-orang yang belum punya gejala itu supaya enggak nularin ke yang lain di luar. Itu yang paling besarnya adalah efeknya memutusnya tuh di situ. Orang-orang yang selama ini tidak bergejala karena dia ditahan dulu di rumah, dia kemungkinan untuk menularkan di luar itu semakin kecil. Makanya hal ini sangat signifikan menurunkan kurva angka kejadian penularan dan juga angka kesakitan, termasuk di Korea. Ini makanya banyak banget yang bandel gitu kan sebenarnya. Kayak kita masih lihat ada orang yang rumah sebenarnya bukan keperluan, dia cuma mau nongkrong doang gitu. Kayak betul. Kita tekankan lagi gitu ya. Betul. Pertama, lebih ditekankan lagi bahwa yang keluar rumah adalah orang yang memang darurat membutuhkan untuk keluar rumah, seperti membeli keperluan logistik, atau orang-orang memang bentuk pekerjaannya dia tidak bisa ditinggalkan. Tuh. Tapi orang-orang yang keluar rumah ini juga dia tetap harus proteksi diri, gitu kan? Proteksi diri dan tahu jarak aman seperti apa, gitu kan? Harus ingat cuci tangan lagi, jauhi keramaian, gitu kan? Seperti itu sebetulnya. Nah, Dok, kalau misalnya masih yang nongkrong itu yang salah, gitu. Nah, kayak saya ini, Dok, kayak saya besok masih ada kerja di luar, masih ada acara live juga. Nah, apa nih yang mesti saya apakah kalau membatasi keramaian kan kadang-kadang ada tuh beberapa saat yang dimana kita harus briefing rame-rame. Nah, itu tuh yang buat saya sedikit secara kayak, waduh gimana ya gue jadinya? Apa yang harus gue lakukan? Betul. Untuk aktivitas seperti itu yang masih ada dan harus kayak misalnya briefing banyakan gitu ya, dikasih jarak setiap orang. Jangan berdekatan, bikin lingkaran, jangan berdempetan. Gitu. Kayak misalnya terpaksa banget kalau ada kantor yang masih harus meeting, mungkin berlima, berenam, sampai 10 orang gitu. Itu jaraknya antara orang satu meja dengan yang meja yang lain itu dijauhin. Dan jangan terlalu berhadapan. Gitu. Ya. Dan kalau untuk orang-orang yang masih melakukan kegiatan seperti itu, meeting di dalam ruangan dengan jumlah sedikit tapi dijarakin, itu bekas alat-alatnya itu harus cepat dibersihin lagi. Oke. Mejanya dilapin lagi kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita kayak Mas Tara misalnya kayak gitu, harus briefing nih sama tim kayak gitu, tadi dijarakin. Kemudian ketika acara live juga misalnya sesama host atau apa, kasih jarak juga. Oke. Gitu, ada blockingnya, bro. Susah ya, ada blockingnya. Karena bloknya panjang. resiko pekerjaan syukurin. Jadi lu jokesnya satu sama lain harus jauh tuh. Jadi lempar-lemparan barang mungkin apa gitu ya. Tapi dok, ini menarik juga nih yang tadi kita bahas. Kalau ternyata penderita COVID-19 itu tuh ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Kan kalau yang tidak bergejala itu yang imunnya tuh sangat tinggi, imunnya tuh sangat kuat. Banyak orang yang sebenarnya kita nggak pernah tahu nih, karena kita belum diperiksa satu daerah, jadi kita masih hanya lihat, oh ini tuh hanya penyebarannya kecil. Cuman kalau misalnya kita udah diperiksa satu persatu dan kita mengidap si virus COVID-19 ini nih, apa sih langkah-langkah awal supaya kita nggak panik, Dok? Karena kan daya tubuh kita kan sebenarnya
kuat gitu. Dan ini tuh bukan jadi sebuah malapetaka ataupun jadi kayak masyarakat tiba-tiba kita dijauhin orang atau apa. Maksudnya biar nggak panik, apa yang harus kita lakuin sih? Oke. Baik, ini sebetulnya PR kita bersama gitu ya, bahwa kita harus meredam sebuah kepanikan. Pertama, kerjasama dari masyarakat, teman-teman semua gitu di Indonesia. Yang harus dicatat adalah penyakit COVID-19 ini bisa menyerang siapapun. Ya. Bisa menyerang siapapun. Jadi kalau ada kemudian yang positif kayak gitu, jangan terlanjur stigma. Ya, itu jangan seperti itu, gitu. Bukan apa-apa ya, kadang kan masyarakat kita keponya berlebihan, gitu kan. Dicari-cari orangnya siapa, tinggal di mana, gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu, betul, itu kan menjadi stigma bagi si orang yang penderitanya, gitu. Nah, sedangkan seseorang ketika dia mengalami suatu penyakit, dia tahu kena penyakit, gitu. Nggak setiap orang tuh siap untuk nerima. Ya, betul. Dan ketika seseorang dalam keadaan stresornya tinggi, dia panik, kena penyakit, gitu kan. Ketika dia dalam keadaan stres, itu imunitasnya makin menurun. Oke. Makanya yang dibangun pertama adalah optimisme. Optimisme bahwa saya harus sembuh, gitu. Itu yang harus dibangun. Dan itu harus dibantu dengan orang sekitar ya, Dok? Betul, dibantu dengan orang sekitar. Kayak gitu. Karena seseorang yang optimis, orang yang tidak stres gitu, dia imunitasnya akan lebih bagus dibandingin orang yang stres. Sedangkan gini aja deh, kita orang sehat tapi tersuggest dalam pikiran kita, oh sekarang banyak COVID begini. Ada orang 20 meter di sana batuk padahal pakai masker. Kita jauh di sini, tiba-tiba kita ngerasa, kok gue demam ya? Kok gue nggak enak badan ya? Gitu. Itu karena apa? Karena ketika dalam keadaan stres itu semua bisa terjadi, bisa kerasa. Dan imunitas itu makin turun. Itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Itu jadi berarti penularannya sebenarnya airborne nggak, Dok? Sebenarnya? Nah, berita yang terakhir dari yang saya tangkap dari CNBC, itu kemudian itu juga sumbernya memang ada dari WHO juga, gitu, lagi diteliti juga sekarang. Itu ketika kita mengeluarkan droplet itu kan percikan dari liur gitu ya. Itu bisa melalui batuk, ketawa ngeluarin loh. Batuk, ketawa, kemudian bersin. Nah, itu partikelnya dari yang besar sampai yang kecil itu keluar semua. Dan yang kecil itu berupa aerosol. Nah, si aerosol ini yang sekarang lagi diteliti itu berapa lama dia bertahan sebelum dia jatuh ke bawah. Gitu. Karena si virusnya ini sekarang dia harus menempel dulu pada droplet. Jadi bukan virusnya sendiri yang melayang-layang bebas. Kupu-kupu kali ah. Gitu. Karena kan kalau anggapannya kalau airborne itu kan dia berupa virusnya doang tunggal, kemudian dia bertebaran di udara bebas gitu. Iya, bayangannya kan gitu. Ya. Sementara dia itu masih sekarang tuh nempel sama droplet. Kalau dropletnya jatuh, si virusnya itu jatuh. Nah, permasalahannya nempelnya di mana? Di baju kita kah? Gitu kan? Abis merembet kemana-mana ya? Abis cuci tangan, meper-meper baju sama celana, gitu kan? Iya. Kayak gitu. Enggak, saya dalamnya kalau kayak gitu saya dalamnya. Habis cuci tangan, dalamnya ngelapnya. Enggak di depannya. Oke. Nah, sekarang kan kita udah jadi lebih clear sih sebenarnya di thank you nih. Jadi maksud gue selama ini kan kita kalau dapat info dari media dapat dan sangat clear. Cuman kan memang sepotong-sepotong nih terkait sama si COVID-19 ini. Nah, sebenarnya ya sebenarnya kalau lihat cara tadi itu sebenarnya tinggal memperbaiki gaya hidup kita kali dia. Maksudnya ya lebih dengan barang atau lain-lain tuh agak dikurangin. Terus Nah, kalau dari sisi pemerintahnya sendiri nih, sebenarnya kalau ngelihat situasi sekarang kan menurut saya nggak bisa nih kalau media itu kan nggak tahu ya, maksudnya ada yang kayak ngomong harusnya lockdown, harusnya gimana gitu. Cuman
kita itu kan negara kepulauan, terus orangnya juga banyak banget, terus ses ABC-nya juga sangat spread banget gitu kan. Nah, menurut Aldi selaku yang dari tenaga medisnya nih, seakan-akan gitu ya. Jadi pemerintah itu sudah cukup ideal belum sih dalam menghadapi kondisi yang menurut gua dadakan ini gitu loh. Ya, kalau berbicara ke arah sana, kita masih harus banyak yang diperbaiki. Gitu ya. Oke. Kita masih harus banyak yang diperbaiki. Pertama dari APD-nya untuk petugas, gitu. Karena itu yang istilahnya kontak langsung dengan yang suspek, dengan yang positif, gitu kan. Itu yang kontak langsung, gitu. Kemudian screening-nya, kan memang sekarang sedang uji coba, nanti akan dilakukan kayak screening massal untuk tes COVID-19, gitu kan. Dengan alat uji rapid yang akan uji cobakan kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Ya. Daerah pertama yang akan uji coba. Iya, betul. Betul, gitu kan. Karena kita pada akhirnya harus harus menjaring lebih banyak lagi siapa yang positif. Karena kan selama ini baru dari gejala saja, gitu. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak keterbatasan. Nggak bisa dipungkiri itu masih banyak keterbatasan. Nah, makanya kenapa kita mau uji coba sekarang. Saya titip pesan juga untuk teman-teman di luar sana yang nanti nonton ini, kalau setelah nanti hasil rapidnya keluar, uji coba rapidnya keluar, tiba-tiba angkanya melonjak tinggi, itu adalah bukan angka yang tiba-tiba langsung tinggi, tapi itu adalah angka yang selama ini terpendam, nggak ketahuan. Oke. Ya? Itu yang penting ya, itu yang paling penting. Itu yang penting. Bukan gitu. berarti tiba-tiba nambah gitu kan? Dalam sehari, jadi bukan berarti dalam sehari atau dalam berapa hari gitu abis tes, naiknya sekian, itu bukan angka pada saat itu penularannya cepat. Tapi itu mungkin angka yang terpendam selama ini nggak ketahuan. Kita cuma ngelihat puncaknya doang sekarang. Kita lagi mau ngelihat bawahnya nih. Gitu kan? Nah, jadi pertama jangan panik untuk masyarakat. Makin banyak yang ketahuan. Dok, sorry. Maaf ya, tadi soalnya kesalahan teknis. Ya. Ya, nggak apa-apa. Tadi tuh sampai di semakin banyak kita tahu orang-orang yang terkena COVID-19, semakin positif juga gitu. Karena proses penyembuhan akan jadi lebih mudah. Ya, Dok? Ya, betul. Jadi karena kan tadi kalau kita menjaring lebih banyak, kita screening lebih banyak, kita bisa tahu berapa sih di daerah itu yang kena gitu kan. Nah, dengan banyaknya langsung positif yang ketahuan, apalagi banyaknya kalau tidak ada gejala gitu, self-isolating atau isolasi diri di rumah itu akan lebih bagus. Nah, karena akan lebih cepat memutus mata rantai. Kalau orang itu nggak keluar-keluar lagi gitu. Ketahuan lu positif, nggak ada gejala, udah lu diem di rumah gitu. Nah, perlakuan di rumahnya gimana? Gitu kan selanjutnya gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita dites positif, kita self quarantine langkah selanjutnya. Nah, self quarantine seperti apa di rumah gitu. Jadi pertama kita dites, kemudian ketahuan nih gua positif, gua nggak ada gejala apa-apa gitu kan. Nah, yang pertama dilakukan di rumah adalah mengkarantina diri di kamar, jauhkan kontak dengan orang-orang rumah di dalam rumah. Dan nah kemudian di dalam kamar kita ngapain gitu, aktivitas seperti biasa, makan seperti biasa, hanya nanti orang-orang di rumah yang mengantarkan makanan atau mengambil bekas makan gitu kan, atau mengambil baju bekas kita cucian gitu, yaitu harus misalnya pakai masker sama pakai pelindungnya apa gitu. Pakai sarung tangannya bukan sarung tangan dokter ya, bukan sarung tangan yang latex bahan kayak gitu ya. Kenapa dok? Nanti kasihan petugas medis kalau mau beli susah. Nggak dapet. Baik. Pakai sarung tangannya, kalaupun mau yang disposable, yang sarung tangan buat tukang jualan makanan yang bening gitu, itu kan yang penting plastik ya? Nggak kontak kan, gitu kan? Itu bisa juga dong, itu Pampers kan? Nggak bisa itu Pampers. Nggak bisa ya. Maaf. Nah kemudian bekas makan atau bekas minum. Dok, tadi rada keputus tadi dok. Tadi sinyalnya. Oke. Baik.
Jadi kalau misalnya ketika kita mengkarantina diri di kamar karena kita positif dan tidak ada gejala gitu ya, orang-orang rumah itu harus lebih berhati-hati gitu. Oke. Kalau misalnya ngasih makanan atau ngambil bekas makan kita, ya tadi yang aku bilang pakai pelindung itu kan, terus jangan lupa pakai masker kayak gitu. Bekas makan cuci piring, kan? Cuci piring semua. Kemudian bekas pakaiannya, orangnya yang di dalam itu udah ganti baju segala macam, langsung cuci pakai deterjen seperti biasa. Oke. Nah, kemudian si orang yang mungkin ya, dokter ya. Ya, gitu, sebersih mungkin gitu kan ya. Sebersih kemudian, mungkin ya, sorry. Betul. Dan harus dicatat bahwa ruangan tempat kita isolasi itu pencahayaannya harus bagus, kena sinar matahari, sirkulasi udaranya harus bagus gitu. Jangan pengap, jangan lembab gitu. Makin bagus aerasi udaranya, kemudian matahari makin bagus masuknya, itu lingkungannya itu di dalam kamar tuh semakin sehat. Jadi makin mempercepat kita untuk recovery. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya nggak karantin. Yang penting pertama kita nggak boleh panik dulu. Terus tindakan yang kedua adalah kita pastikan si orang yang kena suspek ini langsung diamankan di lokasi yang cukup terpapar matahari. Terus dia bersih. Terus orang-orang yang mengantarkan makanan atau bersihkan tempatnya dia juga harus dipastikan aman ya. Nggak harus pakai sarung tangan yang latex tadi. Yang penting untuk nutupin tangan aja untuk mengurangi resiko bersentuhan tadi sebenarnya, Dok ya. Betul. Kayak gitu. Sebenarnya kalau edukasinya kayak gini, Tara sama Boim harusnya kita nggak perlu terlalu gimana ya. Karena maksud gue ya itu salah satu tindakan yang masih sangat mungkin dilakukan tanpa harus sampai orang panik buying lah, kadang-kadang lah, kayak gitu. Iya nggak sih? Kadang-kadang ketenggelam sama media juga yang info yang kayak gininya. Nah mungkin dan ini ada satu lagi nih Dok, kalau misalnya kita nggak ada simptom, kita maksudnya kita positif, kan tadi self quarantine. Kita taunya kita udah nggak ada lagi tuh sampai kapan-kapan kita nggak ada gejala juga. Ya, nanti biasanya itu akan kayak diperiksa ulang. Kayak yang waktu lagi. Kemarin kasus yang waktu yang Depok juga kan sampai dinyatakan sembuh pulang. Itu ada pemeriksaan yang memang menyatakan dia clear. Dia udah sembuh. Gitu. Tapi ada potensi dia kena lagi nggak sih Dok kalau kayak gitu Dok? Kalau untuk sampai saat ini potensi kena lagi masih ada. Masih ada gitu. Karena ada laporannya di Jepang itu ada kasus yang reinfeksi. Ada kasus yang reinfeksi, dia terkena lagi gitu. Ada kasusnya seperti itu. Makanya tetap harus Tapi minor ya? Minor banget ya, Dok? Sampai masih saat ini ya, laporannya sih kejadiannya baru yang itu gitu. Oke. Nah, ini mungkin terakhir dari dokter juga nih, ada nggak sih pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di luar? Karena kan kita melihat pandemi ini, mudah-mudahan ini cepat berlalu dalam hitungan bulan ya. Mudah-mudahan kalau kita semuanya amin. Itu semuanya mungkin ada pesan betul. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan sesi pembicaraan kita sharing knowledge hari ini, pertama kita harus aware, kita harus waspada, tapi tetap dalam keadaan tenang. Itu yang pertama, gitu. Kemudian penularan dari si COVID-19 ini kita coba diredam dengan diem di rumah. Kalau misalnya social distancing masih pada nggak ngerti, diem dulu di rumah. Cicing di imah. Cicing di imah. Gitu. Karena kan kita mungkin orang-orang social distancing apa sih, jangan kan gitu. Orang tua kita juga kadang social distancing itu apa gitu kan. Gitu. Jadi diam dulu di rumah karena kita ingin memutus mata rantai supaya orang-orang yang ada COVID-19 di dalam badannya tapi tidak bergejala supaya nggak keluar dulu, nggak nularin lebih banyak gitu. Dan diusahakan supaya orang-orang lebih istilahnya tuh semakin aware juga gitu. Bahwa kalau yang namanya COVID-19 ini itu kurvanya itu bisa turun seperti kita di Korea gitu. Kalau semua orang itu nurut. Nggak boleh bandel ya Dok. Nurut. Nggak boleh bandel. Tara. Besok masih syuting besok.
sekarang kalau misalnya kita harus lockdown atau apa, itu kan masih pro kontra juga gitu Betul, ya. Kalau misalnya betul masih dalam tahap pembicaraan lah gitu. Kalau lockdown itu adalah syarat yang pertama, rakyatnya tuh nurut nomor 1 dulu. Itu syarat pertama gitu kan. Kemudian selanjutnya apa? Persiapan logistik, persiapan alat pemeriksaan massal dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk sekarang orang-orang pun masih ada yang harus bekerja karena dia pekerjaannya harian. Dan itu dia tidak bisa diam untuk di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya proteksi diri lah. Kayak gitu. Rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, gitu ya kan. Kemudian ini juga sekarang barusan pada saat ada jeda tadi, itu saya juga ada info gitu bahwa dari jurnal yang terbaru, yang penelitian bagaimana tentang aerosol yang kita keluarkan bersama droplet dan si virusnya itu gitu. Jadi si aerosol yang partikelnya halus itu di penelitian dia bisa melayang itu 3 jam. Barusan di udara 3 jam tuh ya. Makanya kenapa yang batuk sama bersin harus pakai etika batuk minimal ke lengan sendiri. Gini ya. Nah, kalau lagi nggak bawa masker, gitu ya, atau pakai bagian balik baju, gitu, ya kan? Nah, itu kalau misalnya kita tiba-tiba mau bersin atau batuk, gitu. Makanya untuk teman-teman, kalau nggak terpaksa banget untuk datang ke fasilitas kesehatan, gitu ya, kalau mau datang harus pakai alat pelindung diri, karena yang namanya pusat kesehatan itu semua manusia berbagai penyakit ada. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mau berobat, sakit dan memaksa kita harus berobat, kita pakai masker juga. Oke, kalau gitu. Dan minimalkan untuk penggunaan transportasi umum. Kalau sendiri ya. Kalau ada. Betul seperti itu. Oke, kalau gitu dokter. Atau akhir lagi ada nih. Apa? Oh, ada apa? Kira-kira ada hoax yang sekarang menyebar yang bisa mungkin dokter debunk gitu lah, kayak yang bisa dipatahkan lah. Supaya pada orang mungkin jadi panik. Oke. Kalau sekarang mungkin yang namanya info kan memang banyak ya. Kita dari WA grup lah berbagai macam, itu banyak info yang masuk gitu. Sekarang yang lagi tren saat ini adalah orang mencari obat kloroquine. Ya, benar. Itu adalah pada dasarnya basicnya itu adalah obat malaria. Gitu. Obat malaria. Memang sekarang lagi dilihat efeknya untuk ke COVID-19. Gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian masyarakat nyari sendiri, beli sendiri, nyimpan sendiri. Nggak seperti itu. Takarannya itu mesti resep dokter ya kalau nggak salah. Betul gitu. Dosisnya seperti apa, pemberiannya gimana. Dan mohon untuk kepada teman-teman mungkin yang jual obat atau apotek atau yang jual online ya, itu bukan untuk diperjualbelikan bebas. Ada hukumnya dok berarti kayak gitu? Harusnya gitu. Ya, jadi saya juga mohon kerjasamanya ke semua gitu. Jangan main segala dibeli tapi nggak tahu buat apa, bagaimana, peruntukannya seperti Indonesia apa. Banget ya. Indonesia Mubazir. Banget ya. Panik buying, ke-trigger gitu ya. Nah, masalahnya itu tuh barang-barang medis. Ketika petugas medisnya beneran perlu, tiba-tiba obat itu dibeli sama orang-orang, dan kita nggak kebagian apa-apa. Benar. Betul. Ini yang lagi tren. Nah, ini yang lagi tren karena saya melihat beberapa itu WA atau DM yang masuk itu orang kayak nyari obat kloroquine sekarang. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi betul. Itu banyak sekarang. Jadi mohon catatannya saya di sini menyampaikan mohon jangan beli obat sembarangan dan yang menjualnya pun jangan menjual sembarangan. Oke. Oke, jadi ketika mendapatkan gitu ya, kerjasama benar dicek dan recheck dulu kebenarannya. Benar. Jangan langsung panik. Betul. Ya, harus diteliti dulu gitu ya, Dok. Iya, betul. Ya, kalau gitu terima kasih. Sekali lagi ini kerjasama kita semua. Aldi nih harus memberikan waktu. Benar. Ya, sama-sama. Thank you, dokter. Stay healthy ya semua ya. Stay safe. Buat teman-teman medis di luar sana juga stay safe dan healthy juga. Terima kasih buat produk knowledge-nya ini, benar-benar seru banget sharingnya. Ya, oke, baik.
Oke, Sob. Oke. Jadi itu dia pembicaraan kita bertiga bersama Dr. Aldi ya. Betul sekali. Jadi ya. gimana, guys? Ini bisa menjadi sharing yang berharga juga. Jadi masukan yang sangat berarti, info yang sangat luar biasa juga buat kalian semua yang ada di rumah. Pokoknya buat kalian stay safe, stay fit, stay healthy. Apapun yang terjadi jangan panik ya. Gitu. Kalau dari gue bilang apa? Dari lu dulu dari ya. Siapa? Dari gue sih sebenarnya pengen ngasih tahu, ini kan beberapa orang sudah melakukan kerja dari rumah, better di rumah aja. Gue dari SOB pengen ngasih tahu bahwa ya yang kita lakuin sekarang itu adalah bahwa kita tetap bisa beraktivitas dengan cara kita sendiri. Mudah-mudahan nanti abis ini kita ngobrol juga sama dari sisi pebisnis ya, karena selama WFH session ini kan banyak yang terkorbankan tuh, banyak yang harus dirumahkan dulu sementara, terus orang juga pada nggak datang ke toko. Nah, mungkin nextnya SOB akan bahas ke situ kali. WFH tuh ya. Work fucking hard kan? Yes. Work fucking harder ya. Yes, betul. Ya, gue taruh di mana? Kalau dari gue sih, yang penting ini kerjasama kita semua ya. Satu dunia lah, bukan satu Indonesia doang, satu dunia. Kita harus melawan ini sama-sama lah gitu. Jadi ya sekali lagi, ujung-ujungnya mau keadaan kayak gimana pun, latar belakangnya apapun, kita semua tetap satu manusia. Kita merangi musuh yang sama, itu virus COVID. Jadi stay safe, nurut yang penting ya. Yang penting nurut. Gua sih gitu. Nurut dong. Kecuali nggak benar-benar butuh banget ya, stay dulu di rumah. Diem aja dulu, cicing. Sekarang ada TikTok kan, kalau iseng ya bisa lah gini-gini kan. Gini-gini. Tapi yang buat mungkin yang buat yang belum bisa kerja dari rumah juga, yang belum bisa juga kesehatan, waspada apapun yang terjadi di luar sana, jangan panik. Betul. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita lewatin dengan cepat ya. Ya mudah-mudahan ini amin. Ini 2 bulan pun kita udah bisa semuanya ini jadi buat lo semua yang ada di rumah, amin. Stay fit. We're SOB, gua Tara Budiman. Gua Jubana. See you on the next video. B. Peace. Yeah. Peace. Peace out.